Hafidhullah yang dimuliakan oleh Allah, Hafidhullah. Sebagaimana yang disampaikan tadi, insyaallah pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran. Insyaallah nanti kita baca tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 insyaallah. Nah, sebelum kita baca, alhamdulillah ketika diminta untuk materinya tafsir itu kebahagiaan sekaligus kemuliaan, karena orang yang terbaik kata Rasulullah itu yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari, mengkaji Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka insyaallah pada pagi ini panjenengan semua termasuk orang yang terbaik karena mau ngaji Al-Quran. Amin Allahumma amin. Dan yang megang mic mudah-mudahan juga yang terbaik karena mau mengajarkan Al-Quran. Kemarin belajar, hari ini ngajar. Nanti jenengan hari ini belajar, besok ngajar, sehingga full lengkap jadi orang yang terbaik di sisi Allah. Amin Allahumma. Selain itu tambah senang lagi karena ngaji Qurannya, belajar tafsirnya di masjid di salah satu rumah Allah. Ini juga banyak bonus plus-plusnya. Ketika kita mau kumpul di rumah Allah, dibacakan ayatnya, dipelajari isinya, itu bonusnya banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fi ma'ana majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatihi wa yatadarasunaha illa khaffatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihi sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Di hadis ini ada 4 bonus yang didapatkan bagi mereka yang mau kumpul di salah satu rumah Allah di masjid ini. Kemudian saat kumpul itu dibacakan ayat Allah, dikaji ayat-ayat Allah, maka bonusnya yang pertama hafadzul malaikah. Kita ini dinaungi oleh para malaikat. Kemudian bonus yang kedua wasyiatul rahmah. Kita ini diselimuti rahmat. Yang ketiga bonusnya nazalat alaihi sakinah, diturunkan ketenangan. Makanya kalau pas ngaji Quran, ngaji tafsir di masjid kok muatok terus maju, karena saking tenangnya, karena lagi turun sakinah. Jadi kalau ada jejere sandingi sing ngantuk-ngantuk sithik terus tetep mawon, mulai iki lagi ketekan sakinah, ketenangan. Tapi yang pun ngantuk kabeh, tenang kabeh, ngantuk kabeh, turu kabeh. Dan yang keempat bonusnya wa dzakarallahu fi man indah. Orang yang mau ngaji, belajar tafsir, mempelajari Al-Quran itu dilem sama Allah, dipuji sama Allah, disebut-sebut di hadapan makhluk lain. Jadi insya Allah nanti panjenengan semua satu-satu itu disebut Allah di hadapan makhluk langit, bahwasanya si A, si B mau mengkaji ayat-ayat Allah. Kemudian di hadis yang lain itu ketika Allah sudah memuji hambanya di depan makhluk langit, di depan para malaikat, maka malaikat itu kemudian diutus untuk turun ke bumi untuk menghabarkan ke ahli bumi bahwa orang-orang ini telah dipuji oleh Allah, sehingga nanti insya Allah para ahli Quran yang mau ngaji Quran, mau mempelajari tafsir Al-Quran itu nanti akan dipuji Allah, dan juga malaikat dikirim ke ahli bumi agar orang-orang bumi itu mengetahui
sehingga hasilnya akan dimuliakan ahli ard, orang-orang di bumi, dan juga akan dimuliakan ahli sama, orang makhluk yang di langit. Insya Allah panjenengan mendapatkan kemuliaan dari orang-orang di dunia dan juga makhluk di amin Allahumma. Nah, itu terusnya. Selanjutnya monggo kita masuk ke kajian tafsir. Insyaallah Al-Baqarah 1 sampai 3 maupun kita baca terlebih dahulu biar barokah baca dan membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ومما رزقناهم ينفقون. Astagfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Oke, di ayat yang pertama surah Al-Baqarah ini diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca putus-putus. Alif, lam, mim. Ini nggak boleh dibaca alama, boleh. Ini dibaca per hurufnya. Alif, lam, mim. Nah, apa maknanya alif, lam, mim? Di sini para ahli tafsir ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa alif, lam, mim ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya itu hanya Allah yang tahu. Jadi dalam Al-Quran ada ayat muhkamat yang maknanya jelas bisa dimengerti banyak orang, semua orang. Ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar yang hanya Allah yang tahu maknanya. Sehingga sebagian sahabat ketika ditanya tentang alif lam mim maknanya apa, jawabnya hanya Allah yang tahu. Termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Sayyidina Abu Bakar itu ketika ditanya tentang makna alif lam mim, jawabannya Allahu a'lam bimuradi, Allah yang paling tahu maknanya. Karena ini bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita tidak tahu maknanya mismakul. Wong Abu Bakar saja, saya tidak Abu Bakar saja ditanya jawabannya tidak tahu, itu Allah yang tahu. Nah, kemudian sebagian ahli tafsir ada yang menyebutkan bahwa alif lam mim itu sebagai pemberitahuan dari Allah, isyarat dari Allah bahwa Al-Quran itu diturunkan menggunakan huruf hijaiyah. Karena bahasa Arab itu hurufnya huruf hijaiyah, sehingga ada huruf-huruf yang di awal sebagai penjelas bahwa ini loh potongan-potongan huruf hijaiyah nanti yang menjadi penyusun atau susunan Al-Quran. Ada yang menafsirkan bahwa alif lam mim itu singkatan, A-nya itu Allah, lamnya itu Jibril, diambil huruf belakangnya, mimnya Muhammad. Berarti Al-Quran itu kalam, ucapan, firman Allah yang disampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Ada yang menafsirkan seperti itu. Alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim Muhammad. Ada juga yang menafsirkan alif lam mim itu singkatan,
Ana Allahu a'lam. Saya Allah yang paling tahu. Dan masih banyak lagi tafsiran. Yang jelas kalau pendapat yang pertama tadi itu paling enak. Kita nggak harus tahu maknanya, pun itu rahasianya. Dan insya Allah besok ketika kita di kuburan nggak ditanyai alif lam mim artinya apa, insya Allah. Karena itu termasuk yang di istighfar dirahasiakan. Jadi umpama jenengan supaya wah di nanti diterangkan yang supaya insya Allah aman. Karena ini bukan bagian yang pokok ditanyakan di. Kemudian ayat selanjutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi. Kalau terjemah bebasnya, Al-Quran itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah ini kalau di tafsirnya, la raiba fihi itu ada 3 makna. Yang pertama yang sering kita baca terjemahnya, la raiba fihi ay la syakka fihi. Tidak ada keraguan. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang mukmin ketika mengimani Al-Quran itu harus benar-benar yakin 100%. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh ada perasaan semangat ragu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk seandainya Allah menurunkan ayat yang mungkin pada waktu itu dinalar secara logika, secara akal tidak masuk dan nyambung. Misalkan ketika Allah menyampaikan waladzi marajal bahraini hadza 'abdun furat wa hadza milhun ujaj. Itu pada waktu itu belum ada penelitian, itu nggak masuk akal. Ketika Allah mencampurkan air yang tawar dengan air yang asin, jadi sebelah tawar, sebelah asin. Pada logikanya kan air itu kalau dicampur nyampur. Jenengan ambil air tawar, terus ambil air laut, jenengan campur, jenengan mudek, nanti jadinya asin. Gak mungkin terus masih bisa tawar, masih separuh tawar, separuh asin. Logikanya kan air itu kan nyampur. Tapi ternyata memang ada di belahan dunia ini yang airnya itu sebagian sini tawar, sebagian sini asin. Padahal di situ kelihatannya campur. Lagi sebelum ada penelitian, gak masuk akal itu. Tapi ternyata pada tahun berapa itu ada penelitian dan yang meneliti itu akhirnya masuk Islam. Nah, ini contoh bahwasanya tidak ada keraguan, sehingga temu akal tetap mesti benar. Kemudian makna yang kedua, la raiba fi itu ditafsirnya adalah tuhmata fi. Tidak ada tujuan sama sekali terhadap ayat Al-Quran. Nah ini untuk membantah orang-orang kafir, orang-orang yang enggak senang sama Islam, bahwasanya di antara ayat-ayat Al-Quran itu sering dituduhkan, menunjukkan bahwa Islam enggak benar, Islam enggak adil. Itu sering. Di antaranya dan sewu ketika Al-Quran bilang masalah waris, lidzakari mislu hadil unsayyain, yang laki-laki dapat 2 bagian dari yang perempuan. Ini sering dituduhkan bahwasanya Islam itu tidak adil, tidak menghargai perempuan. Buktinya warisan hanya dapat 1, sing bapak-bapak dapat 2. Itu adil atau enggak? Secara sekilas, wah boten adil Pak, podo-podo anake kok sing wedok tok siji, padahal sing rumati bedino ya sing wedok malah kok siji. Jadi sering dimunculkan tuduhan-tuduhan bahwa Islam tidak adil. Padahal kalau mau dikaji beneran justru itu yang adil. Kenapa bisa adil? Kalau balik kisahnya orang-orang Syria yang jauh perempuan itu malah yang jauh tidak ada
Jadi tradisi jahiliyah itu ketika punya anak perempuan malu, saking malunya harus kubur mulai sama sekali dia. Terus ketika misalkan masih hidup, itu anak perempuan di zaman jahiliyah itu di dalam disiak-siak mau dibuat, pokoknya disiak-siak aja. Islam datang memuliakan wanita, anak perempuan laki-laki sama-sama karunia Allah, sama-sama disayang. Nah, kembali ke tadi, waris kenapa dibilang adil 2:1? Karena yang punya kewajiban nafkah itu adalah laki-laki. Perempuan itu sama sekali tidak punya kewajiban nafkah. Sehingga misalkan ada pasangan suami istri punya anak, yang wajib beri nafkah itu bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Umpama anaknya kaliren, mesti dosa bapaknya apa ibunya? Bapaknya toh, ibunya betul dosa. Misalkan ada anak menjauh tidak dapat nafkah yang baik sampai kaliren, itu besok di sidang itu cuma bapaknya toh, ibunya itu betul ditanggung. Karena kewajiban nafkah ada di pihak laki. Makanya ketika ada berdua itu wis macam, karena bakal nanti dia nanggung anak-anak, nanggung istri. Sementara istri dapat satu itu sudah cukup, karena istri gak nanggung suami, gak nanggung anak, gak nanggung adik dan seterusnya. Yang punya kewajiban nafkah itu bapak. Bahkan Nyun Sewu di kitab itu ketika bahas zakat fitrah, misalkan dalam keluarga itu semuanya tidak zakat fitrah, itu sih dosa sih. Bapak itu, ibu boten dosa, anaknya boten dosa, karena yang nanggung itu kepala keluarga. Makanya ketika bagiannya ibu cuma satu, itu wes maju, sudah adil, karena tidak punya tanggungan. Ini contoh, itu makna la tubata. Kemudian ada yang menyebutkan la raiba fi ay la hajata fi. Ketika sudah bicara tentang Al-Quran, maka tidak ada lagi kebutuhan di dalamnya. Maksudnya itu ketika kita hidup sudah berpedoman pada Al-Quran, maka sebenarnya tidak perlu mulai ke yang lain. Cukup berpedoman dengan Al-Quran, dari perintah Al-Quran, menghindari larangan Al-Quran, itu sudah dijamin sukses dunia akhirat. Sudah tidak butuh yang lain. Nah itu maksudnya. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, tidak butuh hadis Pak, kok cuma butuh? Tapi hadis itu di-ACC oleh Al-Quran sendiri yang perintah untuk kita ngambil hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Tetap butuh hadis, dan perintah untuk ngambil hadis ada dalam dan intinya kalau kita hidup memiliki Quran itu sudah cukup selamat dunia akhirat. Makanya la raiba fi la hajata fi. Kemudian selanjutnya hudal lil muttaqin. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini juga mungkin ada bertanya, lupa yang dapat petunjuk Al-Quran orang-orang takwa kok, berarti lainnya tidak dapat petunjuk. Padahal di ayat yang lain, mungkin jenengan hafal juga, di surat Al-Hafal juga Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Di Al-Baqarah 185 Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi di Al-Baqarah ayat 2 Al-Quran hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Yang benar yang mana? Insya Allah benar. Bukan insya Allah, pasti benar semua. Hanya saja perlu dibedakan. Kalau hudan lin-nas yang Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia, itu maknanya dan hidayah di sini
hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu maknanya petunjuk untuk mengarahkan, petunjuk untuk membimbing, petunjuk untuk ngasih info. Itu namanya hidayatul irsyad. Maka semua manusia itu berhak mendapatkan petunjuk Al-Quran, bisa tahu tentang Al-Quran. Cuma dia menerima atau tidak. Kayak orang-orang kafir Abu Jahal misalnya, itu kan juga sudah dapat petunjuk dari Al-Quran. Gitu loh, Al-Quran yang benar kayak gini, tapi tidak mau menerima. Tapi sudah dapat petunjuk, makanya hudal linnas. Sedangkan di ayat ini hudal lil muttaqin, kenapa petunjuk hanya bagi orang-orang muttaqin? Di sini maknanya hidayatul taufik, petunjuk yang kemudian diikuti. Jadi kalau orang semua manusia itu dapat hidayatul irsyad, dapat. Tapi yang mau menerima itu berarti yang mendapatkan hidayatul taufik. Nah, taufik itu artinya ditetapkan menerima petunjuk. Sehingga ketika kita berdoa, semoga mudah-mudahan mendapatkan hidayah, itu maksudnya hidayatul irsyad atau hidayatul taufik? Mestinya hidayatul taufik. Karena kalau sekedar hidayatul irsyad itu kita dapat info, kita dapat pengarahan, kita dapat dalil, tapi belum tentu menerima. Nah, ketika mau menerima, nah itu namanya hidayatul taufik. Nah, yang mau menerima Al-Quran itu hanya orang-orang muttaqin. Makanya tidak usah kaget, loh di Al-Baqarah awal petunjuk hanya orang yang bertakwa, tapi kok di 185 untuk seluruh manusia, yang benar yang mana? Benar semua. Di Al-Baqarah 185 itu petunjuk dalam artian hidayatul irsyad. Di Al-Baqarah ayat 2 petunjuk dalam artian hidayatul taufik. Jadi urutannya kita itu dapat hidayah irsyad, terus harapannya dapat hidayah taufik. Karena kalau hanya hidayatul irsyad itu belum selamat, karena belum tentu beri. Kayak Abu Thalib, Abu Thalib itu dapat hidayatul irsyad, sering dibilangin Kanjeng Nabi untuk ikut Al-Quran, dan hampir tiap waktu diingatkan untuk ikut Al-Quran, sampai menjelang ajalnya pun diingatkan untuk ikut. Itu namanya dapat hidayah, hidayatul irsyad. Tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, tidak mendapat hidayah taufik. Maka kalau ingin lengkap itu kita dapat hidayatul irsyad, dapat pencerahan, menjadi tahu, kemudian bisa menerima dan mengamalkan, dapat hidayah taufik. Makanya wajar ketika para penceramah, para ustadz di bagian akhir itu kan sebelum salam biasanya billahi taufik wal hidayah. Semoga Allah menetapkan hidayah irsyadnya dan menetapkan hidayah taufiknya. Jadi kita nggak sekedar dengar ketok, tapi bisa nerima dan mengamalkan. Itu maksudnya. Mungkin kan kita selama ini lapor akan terapi salam billahi taufik wal hidayah, itu sebenarnya doa agar kita itu dapat petunjuk. Setelah dapat petunjuk berupa ilmu, maka dapat petunjuk berupa taufik, bisa menerima dan mengamalkan. Atau kadang tidak pakai billahi taufik wal hidayah, tapi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini juga sama, itu artinya doa. Semoga Allah membimbing untuk mendapatkan hidayah taufik menuju jalan yang paling benar, yang paling lurus. Jadi sama-sama berdoa agar kita setelah ngaji, setelah mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, itu mau menerima dan mengamalkan. Makanya ditutup dengan billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit. Itu maksudnya. Mestinya jenengan ya amin, karena itu doa. Tapi karena selama ini ragu jadi surah. Tapi betul apa? Betul amin. Bos dengar orang ini amin ya betul apa? Kan mengucap amin bukan apa? Wajib. Cuman mestinya ketika bila itu fikir
yakin itu ada hidayah syar'i, ada hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayat ketiga. Nah ini ciri-ciri orang muttaqin yang mendapatkan hidayah taufik yang insya Allah selamat